Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 10 pelajaran prakarya. Masih pada pertemuan ini kita membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Dalam pembahasan ini kita akan fokus tentang perencanaan usaha kerajinan. Jadi bagaimana merencanakan usaha kerajinan. Yang diperhatikan paling tidak ada 3 bagian. 3 bagian ini harus mendapatkan perhatian yang baik ketika direncanakan. Jadi yang direncanakan yang 3 bagian ini. Rencanakan baik-baik yang 3 bagian ini, karena 3 bagian ini sangat menentukan usaha kerajinan yang kita geluti. Bagian pertama, bagian ide dan peluang usaha. Kemudian bagian kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Bagian ketiga, administrasi dan pemasaran. 3 bagian ini harus mendapatkan perhatian yang penuh, perhatian yang baik, supaya usaha kerajinan kita berjalan dengan baik dan lancar. Pertama yang perlu diperhatikan, ide dan peluang usaha. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perencanaan kerajinan bisa diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati oleh pasar. Apa yang dimaksud dengan memiliki nilai estetik? Jadi hasil usaha itu, apa yang kita usahakan itu harus memiliki nilai estetik. Nilai estetik adalah nilai yang berdasarkan pada keindahan. Nilai estetik adalah nilai yang berdasarkan pada keindahan. Suatu benda dapat dikatakan, dapat dianggap memiliki keindahan apabila memberikan rasa positif pada manusia. Misalnya seperti rasa senang, bahagia. Adapun di unsur yang ada dalam estetika itu ialah misalnya berupa unsur warna, berupa bentuk, berupa tema, berupa motif, di mana warna itu sangat mempengaruhi nilai sebuah kerajinan. Begitu juga bentuk, begitu juga tema, dan begitu juga motif. Salah kita dalam memilih warna, maka itu akan bisa menentukan indah atau tidak indahnya suatu kerajinan itu, hasil kerajinan. Harus diperhatikan nilai estetik. Yang kedua ada nilai inovasi. Nilai inovasi ya. Apa itu nilai inovasi? Inovasi itu adalah penciptaan produk dan layanan baru yang bernilai bagi pelanggan. Bisa saja dengan cara didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Jadi harus ada nilai inovasi. Apa itu nilai inovasi? Penciptaan sebuah produk, layanan baru. Jadi tidak monoton bentuk produk kita. Besok kerajinan seperti ini modelnya, lama-lama ditambah lagi motifnya, tambah lagi modelnya. Jadi tetap berinovasi, karena inovasi itu bisa melahirkan kerajinan yang berbagai macam bentuk dan model. Itulah yang membuat pelanggan tidak mudah bosan terhadap hasil usaha kerajinan kita. Jadi perlu sekali diperhatikan ide dan peluang usaha. Perhatikan ide dari nilai estetik dan inovasi, dan perhatikan juga peluang usaha. Kira-kira usaha kerajinan seperti apa yang cocok kita usahakan di sebuah daerah atau di sebuah tempat tertentu?
Bagian kedua yang harus direncanakan dengan baik ialah bagian sumber daya yang dibutuhkan. Kira-kira sumber daya apa saja yang kita butuhkan dalam menjalankan usaha kerajinan kita? Paling tidak ada 7 model sumber daya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, money atau bahasa kita uang. Jadi uang itu sangat penting karena bisa menjadi modal usaha kita. Tanpa uang kita modal pakai apa? Jadi uang itu sangat penting. Yang kedua, man itu manusia. Kita butuh tenaga. Kita butuh tenaga seperti apa yang bisa membantu memajukan usaha kerajinan kita? Kita butuh tenaga ahli dalam usaha kerajinan yang kita geluti. Kemudian yang ketiga ada material. Kira-kira bahan baku seperti apa yang kita butuhkan dalam membuat usaha kerajinan kita ini. Itu penting. Bagusnya lagi, bahan baku itu mudah kita dapatkan, kemudian harganya terjangkau, lebih mantap lagi itu. Terus yang pertama material. Terus yang keempat mesin itu bahasa kita mesin sangat penting, apalagi di era-era sekarang ini. Mesin itu bisa membantu mempercepat proses pembuatan kerajinan yang awalnya kalau tidak dibantu mesin sehari misalnya dapat membuat kerajinan 10 atau 15 kerajinan. Nah, setelah dibantu mesin bisa saja sehari itu kita mendapatkan 50 sampai 100 hasil kerajinan. Jadi mesin itu sangat penting dalam sebuah usaha kerajinan gitu. Kemudian yang kelima ada metode itu metode. Kira-kira metode seperti apa yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan usaha kerajinan ini? Itu penting metode itu. Atau metode seperti apa yang kita pakai dalam memajukan usaha kita ini, mengembangkan usaha kita ini, melebarkan usaha kita ini. Kemudian penting juga diperhatikan market itu pasar. Kira-kira pasar kita siapa nih? Apakah pasar hasil kerajinan kita itu kita fokuskan untuk ibu-ibu, kita fokuskan ke anak-anak, atau kita fokuskan ke pejabat misalnya? Jadi harus jelas sasaran dari hasil kerajinan kita, sehingga apa yang kita buat itu, kerajinan yang kita buat itu cepat larisnya. Kemudian selanjutnya information atau informasi itu sangat penting untuk selalu kita update mengikuti perkembangan tentang harga-harga barang di pasaran, di tataran nasional ataupun internasional. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha kerajinan, administrasi dan pemasaran. Apa itu administrasi? Administrasi suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha. Misalnya usaha kelompok negara, swasta, sivil atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan lainnya. Dalam pembuatan suatu usaha diperlukan suatu administrasi yang matang dan penuh perhitungan. Administrasi identik dengan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali. Pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha. Kenapa? Karena dengan kelancaran pemasaran atau pendistribusian produk ke tangan konsumen, usaha tersebut dapat berjalan terus-menerus. Dalam perencanaan pemasaran sebuah usaha kerajinan, terdapat hal yang perlu diperhatikan.
antara lain penjualan personal, iklan, promosi penjualan, publikasi, sponsorship, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli sebuah produk. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pemahaman kita tentang kewirausahaan atau wirausaha, ada baiknya silakan untuk memperhatikan beberapa pertanyaan yang ada di akhir video ini. Jawabannya bisa dicari di buku LKS, bisa juga di video-video yang sudah ada, kemudian bisa juga melihat di internet. Terima kasih banyak. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.